Alhamdulillahi wa kafaa wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa qaidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala aydan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum wa iyaya bita'atillah la'allana minal faizin wal muflihina fid darain. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat sehat yang begitu tinggi nilainya, khusus bagi mereka yang sakit. Dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya, dan menempatkan kita ke golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, kepada mereka yang senantiasa memiliki komitmen yang tinggi dalam menegakkan syariat Allah sampai tibanya hari kiamat. Kita sekarang sudah berada di bulan Safar. Bulan miladianya ada bulan September 2021. Sebelumnya kita berada di bulan Muharram, tahun baru 1443 Hijriah. 2 bulan terakhir ini memiliki makna yang berarti bagi bangsa Indonesia. Bulan Agustus yang kebetulan bertepatan dengan bulan Muharram adalah bulan di mana Republik Indonesia ini diproklamirkan 76 tahun yang lalu. Kemudian di waktu yang bersamaan, saudara-saudara kita yang berada di Afghanistan, yaitu mujahidin Taliban, mereka meraih kemenangan yang gemilang, bisa mengusir kekuatan asing yang datang dari puluhan negara di dunia di bawah komando sebuah negara superpower Amerika Serikat dan Uni Eropa yang jumlahnya 27 negara. Dengan izin Allah, maka kemenangan dianugerahkan kepada mereka yang berjihad di jalan Allah, walaupun harus berkorban, merenggut nyawa, kemudian keluarga yang dipisah, kemudian negara yang terpaksa dibom dan mengalami carut-marut selama 4 dekade, khususnya di bawah okupasi dan pendudukan negara superpower itu selama 20 tahun.
Dan bulan September bagi bangsa Indonesia juga punya arti penting. Mungkin kita bisa mengingat kembali bulan September ini ada peristiwa penting yang bisa kita baca di dalam sejarah bagaimana upaya kelompok yang anti Tuhan, Partai Komunis berusaha untuk mengganti ideologi nasional kita dengan membunuh begitu banyak umat Islam yang tidak berdosa, termasuk di dalamnya adalah sekian banyak jenderal yang dibantai, kemudian dibunuh secara kejam. Dan tentu kita semua ini tidak akan bisa melupakan tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok yang anti Tuhan atau mereka yang dikenal dengan gerakan G30S. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin asabakumullahu jami'an. Surah An-Nasr yang khatib bacakan di muqaddimah tadi terdiri hanya dari beberapa ayat. Yang intinya adalah apabila kita menyaksikan kemenangan yang dilakukan dan diraih oleh mereka yang berjuang di jalan Allah dan penundukan yang mereka nikmati atas wilayah-wilayah yang diduduki oleh kekuatan asing, orang-orang musyrik, maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk bertasbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, mengucapkan hamdalah dan bertakbir seraya minta ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Saya ingin sedikit menjelaskan karena kebetulan saya adalah bagian yang diberikan amanah untuk minimal mencari solusi dari perdamaian yang terjadi di Afghanistan. 2 kali kami ke sana dan beberapa kali kami ikut dalam dialog-dialog dengan pimpinan High Peace Council yang ada di Kabul, Afghanistan, di mana mereka itu terdiri dari kelompok non-Taliban. Dan bertemu dengan pimpinan Taliban baik pada saat kunjungan ke Doha, Qatar beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017 dan 2018. Kemudian kunjungan beberapa pemimpin Taliban termasuk adalah Mullah Abdul Ghani Baradai, kemudian Mulvi Hanafi, dan kemudian Sekretaris Mullah Umar yang berkunjung atas undangan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Mengapa kita bangsa Indonesia harus berkontribusi menciptakan perdamaian di Afghanistan? Apa urgensinya? Kalau kita baca sejarah bahwa setiap kali kita mengenal dan mendengar kata Afghanistan, kita teringat akan sosok seorang alim, intelektual, cendekiawan yang memiliki reputasi internasional, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani Al-Husaini. Beliau adalah kelahiran Afghanistan dan melanglang buana ke Eropa dan tepatnya tinggal di Prancis. Pada tahun 1844, mulai bulan Maret sampai bulan Oktober tahun yang sama, Jamaluddin Al-Afghani yang didampingi dan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Syekh Muhammad Abduh, keturunan Mesir dan warga Mesir, mereka menerbitkan sebuah brosur yang bernama Al-Urwatul Wuthqa.
Apa itu al-urwatul wusqa? Sebuah ikatan yang kuat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu sebagai lambang dari perlunya penyatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Karena pada saat itu tidak sedikit dari negara-negara muslim masih di bawah kendali kolonialis. Umumnya kolonialis itu dari barat. Dan brosur tersebut disebarluaskan ke mancanegara. Bahkan menimbulkan kegaduhan di kalangan para pemimpin negara-negara Eropa. Termasuk Inggris, Perancis dan Amerika. Maka mereka mengambil kebijakan untuk melarang brosur tersebut. Salah satu edisinya Al-Urwatul Wusqa itu dibaca oleh para santri, para pelajar mahasiswa Indonesia yang bermukim di Saudi Arabia. Termasuk di dalamnya adalah pendiri Muhammadiyah Ahmad Darwis dan pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hasim Asy'ari. Subhanallah. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani setidaknya memberikan pencerahan kepada para pelajar mahasiswa dan umat Islam yang saat itu sedang mencari identitas. Yang saat itu sedang mencari dan talabul ilmi khususnya di negara-negara Timur Tengah dan di negara-negara lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan sejarah tersebut. Pencerahan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani adalah kontribusi ilmiah, pemikiran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dengan pemikiran tersebut, banyak tokoh dan pelajar-pelajar muslim di dunia yang terpengaruh kembali ke tanah air mereka dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga dakwah, pusat-pusat kajian yang pada akhirnya bisa menghasilkan para cendekiawan dan bermanfaat, termasuk di dalamnya adalah dua ormas besar di Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin asabakumullahu jami'an. Afghanistan merdeka tahun 1919, jauh lebih lama daripada Indonesia yang merdeka 1945. Ini sebuah negara yang tidak memiliki lautan. Semua adalah daratan. 2/3 dari wilayahnya terdiri dari pegunungan. Maka Afghanistan di samping sumber daya alamnya yang melimpah ruah, negara ini terkenal sebagai salah satu produsen marmer terbaik di atas permukaan bumi ini. Bisa bersaing dengan marmer-marmer yang diproduksi di Italia dan sebagainya. Jadi negara Afghanistan sebetulnya adalah kaya. Tetapi karena konflik yang berkepanjangan, terutama yang dilakukan oleh para penguasa asing, kekuatan asing, kita ingat dalam sejarah bagaimana Inggris dikalahkan oleh mereka selama 3 kali. Uni Soviet hancur berkeping-keping menjadi 15 negara plus 16 dengan Rusia gara-gara menginvasi Afghanistan. Lalu Amerika juga setelah 20 tahun mereka menganeksasi dan menginvasi negara Afghanistan dengan mengeluarkan biaya triliunan, bilion US dollar, tidak mampu mengalahkan saudara-saudara kita mujahidin Afghanistan. Adalah pemimpin-pemimpin barat, terutama Amerika,
yang mencoba untuk menundukkan Afghanistan dengan tuduhan yang aneh-aneh karena Taliban dianggapnya sebagai mitra setia dari Usama bin Laden. Usama bin Laden secara politis dan historis dulu adalah mitranya Amerika. Tetapi karena beliau berhasil kemudian mengusir Uni Soviet dan berubah posisinya menjadi musuh Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menyerbu Afghanistan tahun 2001 tanpa ada izin dari PBB United Nation, maka Amerika mengundang sekutu-sekutunya untuk bersama-sama memerangi pemerintahan Afghanistan yang saat itu dikendalikan oleh Taliban. Pemerintahan yang sah, dikudeta dan dikalahkan, didongkel oleh kekuatan asing yaitu Amerika dan sekutu-sekutunya. Maka Taliban terpaksa harus mengungsi ke Doha, Qatar dan negara-negara lain yang siap menampung mereka, terutama para pemimpin Taliban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin asabakumullahu jami'an. Kekuatan asing selama 2 dekade di sana, ternyata mereka bukan mengajarkan rakyat Afghanistan untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tapi sebaliknya mereka itu merusak tradisi, menghancurkan budaya dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Mengebom, membunuh para pejuang yang ingin memerdekakan wilayah dan tanah air mereka. Bukan hanya mujahidin Taliban yang dibunuh, siapapun dari rakyat dan warga Afghanistan yang tidak setuju dengan pendudukan Amerika di Afghanistan pasti dibunuh. Maka dibentuklah pemerintahan boneka selama 20 tahun. Terakhir kami berada di Kabul Desember 2020 mendampingi Wapres, mantan Wapres Pak Yusuf Kala. Selama 6 hari kami tidak berani keluar istana, berada di dalam istana. Kenapa? Tidak ada jaminan keamanan apabila kita keluar istana. Sedemikian rupa. Mengapa Taliban menang? Dan mengapa banyak di antara kita yang takut untuk memberikan ucapan selamat kepada mereka atas kemenangan mereka mengusir penjajah? Seakan-akan kita kalau bersuara lantang nanti akan dikenakan sanksi. Bahkan tidak sedikit di antara anak-anak bangsa itu yang memiliki sikap nyinyir, mengatakan bahwa yang mendukung Taliban adalah sebetulnya pendukung teroris. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang teroris? Yang teroris itu adalah kekuatan asing yang jumlahnya 190.000 tentara menganeksasi Afghanistan selama 20 tahun. Mereka itulah yang teroris. Mereka itulah yang radikalis. Kalau kita ingat sejarah perjuangan Soekarno dan Bung Hatta, mereka pun dijuluki oleh kolonialis asing termasuk Belanda, Inggris dan lain sebagainya sebagai teroris, sebagai troublemaker, sebagai pengacau keamanan. Dengan enaknya mereka menyematkan siapapun yang melawan mereka sebagai kelompok teroris. Dan mengapa kita tidak berani? Seakan-akan kalau menyebut Taliban, pasti itu teroris. Karena media dikuasai oleh mereka.
cetak, elektronik, ya semua di bawah kendali mereka. Mereka bisa memframing, memberikan negatif stereotype kepada siapa saja yang mendukung perjuangan umat Islam di dunia ini. Kalau 5 tahun Taliban 1996-2001 mungkin banyak kesalahan. Melarang kaum wanita belajar mungkin karena mereka dangkal. Mereka belum berpengalaman dalam mengendalikan negara. Tapi setelah 20 tahun bertemu dengan para tokoh dan pakar dari mancanegara, mereka berubah. Dan mereka berjanji untuk berubah. Mengapa kita tidak berikan kesempatan kepada mereka? Bahkan ada pengamat internasional yang nyinyir mengatakan bahwa tanda-tanda teroris, tanda-tanda radikalis dan intoleran adalah orang yang sangat gemar mempelajari bahasa Arab. Na'udzubillah. Nah, ini adalah bagian dari upaya yang sistematis untuk menghancurkan image umat Islam. Bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan Islamfobia di dunia. Dan kita harus waspada. Mereka itulah yang harus ditahan. Mereka itulah yang harus ditangkap. Kenapa? Karena mereka sudah membuat pernyataan yang menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Kata Allah, aku turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian menggunakan akal sehat kalian. Orang Arab datang ke mancanegara, termasuk ke Indonesia, bukan untuk menjajah. Walaupun ada yang nyinyir, mereka itu diberikan label-label negatif seperti kadrun, kadal gurun. Siapa yang memberikan itu? Komunis. Siapa yang anti saudara-saudara kita umat Islam? Komunis, anti Tuhan. Bangsa Arab, orang Arab Muslim datang dari wilayah Jazirah Arabia ke Indonesia untuk mengajarkan Islam. Sebaliknya, orang-orang Barat dari Belanda, dari Inggris, dari Spanyol, dari Italia datang ke wilayah kita bukan untuk berdagang, tapi untuk mengkolonialisasi, menjajah wilayah-wilayah tertentu, termasuk Indonesia. Itu adalah fakta sejarah. Jadi kita tidak boleh ya dibodoh-bodohi oleh para pengamat yang tidak paham sejarah. Kita harus mengatakan bahwa siapa saja yang menghina kelompok yang mempelajari bahasa Arab sebetulnya adalah orang yang anti Pancasila, anti Kebhinneka Tunggal Ikaan. 40% bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Lihat MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat dari bahasa Arab. Dewannya, kursinya, semua itu mahkamah, semua bahasa Arab. Dan mengapa bahasa Indonesia begitu kental dengan bahasa Arab? Bahasa Arab ini bahasa yang egaliter, berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kepada kita umat Islam, sadarlah bahwa kita memang dituduh oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai pihak yang tidak toleran. Seakan-akan mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai yang hak, dianggapnya adalah kelompok yang bersebelahan. Itu akibat dari keterbelakangan kita.
Saatnya kita membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu okupasi yang mereka lakukan. Kita katakan kita adalah umat Islam yang cinta damai. Kita adalah umat Islam yang menolak berbagai macam upaya dan bentuk penjajahan di atas permukaan bumi ini, sesuai dengan konstitusi kita 1945 dan Preamble Undang-Undang Dasar, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan harus diinyahkan dari permukaan bumi ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nafa'anallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salatu wassalam ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wardallahum anil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa anis sittatil baqina al-mubashshirin bil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya mujibad da'awat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiq lana ila siratim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min syahwatin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya khairan nasirin. Idfa' 'anna al-bala wal waba wat ta'un wal juzam wasayyi al asqam wal zalazil ma zahara minha wa ma batan wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan min baladina hadha khasah wa min sa'iri biladil muslimin 'ama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wajma' kalimatahum wa wahhid sufufahum wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim waj'alhum min warasati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة